Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah terlihat kerusakan di atas muka bumi, di daratan, di lautan. Akibat apa? Bima kasabat aydin nas, karena ketamakan, kerakusan perbuatan tangan manusia. Saudara sekalian, yang Anda lihat di dalam video ini adalah kawasan hutan Ertika 15 Gunung Pepe. Secara administrasi, kawasan hutan ini masuk dalam wilayah administrasi Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Ini merupakan salah satu kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk wilayah yang ada di bagian hilir. Dalam hal ini adalah Desa Kute dan sekitarnya, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diunggulkan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan direncanakan pada tahun 2021 ini akan ada gelar MotoGP yang berlokasi di sirkuit Mandalika yang berada tidak jauh dari wilayah kawasan hutan Gunung Pepe. Man qata'a sidrotan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Namun sayang sekali bahwa saat ini kondisi kawasan hutan Gunung Pepe tersebut sangat memprihatinkan. Pohon-pohon besar maupun kecil sudah ditebang. Bahkan rumpun semak belukar sudah tidak ada lagi. Pada awal musim penghujan bulan lalu, ketika gambar ini diambil, kawasan hutan tersebut sudah nyaris tidak bervegetasi sama sekali. Yang ada adalah tanaman jagung, tanaman padi, tanaman talas, dan tanaman-tanaman semusim lainnya yang tidak memiliki kemampuan secara konservasi untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika kondisi kawasan hutan seperti itu. Air hujan yang dihempaskan dari ketinggian dari langit kemudian jatuh di permukaan tanah yang tidak bervegetasi, maka akan langsung membawa aliran permukaan yang membawa serta tanah, humus, serta lumpur yang ada di permukaan tanah tersebut. Dalam kondisi kawasan hutan yang bervegetasi, tertutup, terpelihara kelestariannya, sudah barang tentu hal tersebut tidak akan terjadi. Tetapi jika kemudian seluruh vegetasi, baik tumbuhan besar, tumbuhan kecil, semak belukar dibersihkan, sementara tingkat kemiringan dari kawasan hutan Gunung Pepe ini cukup miring, kurang lebih ya 60-70%. Dan miringnya itu adalah ke wilayah pemukiman. Selain itu, di sisi barat daripada kawasan hutan ini ada juga Desa Prabu, yang mana kita tahu bahwa di Desa Prabu tersebut terjadi juga illegal mining atau pertambangan tanpa izin. Bukannya tidak ditertibkan, penebangan kayu, pembabatan hutan, illegal mining telah dilakukan penertiban oleh pemerintah bersama aparat terkait, baik itu TNI maupun Polri bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, pemerintah desa Rembitan sendiri telah berulang kali mengingatkan masyarakat ini supaya tidak memasuki kawasan hutan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan warga masyarakat yang ada di bagian hilir. Tak ketinggalan sejumlah bangunan permanen yang dibangun tentu saja tanpa izin juga berdiri di dalam kawasan hutan ini. Seorang warga masyarakat
bernama ATR bahkan melawan petugas, mengatakan bahwa saya sudah dapat ilham untuk membangun di tempat ini. Walaupun saya tidak punya izin, saya tidak punya sertifikat, tetapi hati saya mengatakan bahwa saya harus membangun di tempat ini. Bayangkan itu yang dikatakan oleh jemaah kita ini, teman-teman. Oleh karena itu, jika terjadi bencana banjir yang merendam pemukiman masyarakat di Desa Kute dan wilayah Kek Mandalika pada saat kemarin itu tidak lain disebabkan oleh rusaknya kawasan penyangga di Gunung Pepe, rusaknya kawasan hutan. Bukan sekedar rusak parah. Jadi kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga tersebut sudah mengalami degradasi, sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga tidak lagi mampu menjalankan fungsi ekologisnya sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat yang ada di hilir. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan pengertian yang sangat tinggi, dibutuhkan partisipasi seluruh warga masyarakat untuk menghentikan kegiatan ilegal warga masyarakat yang menggunakan kawasan hutan secara tanpa izin, secara ilegal. Meskipun demikian, warga masyarakat ini yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan ilegal di tempat ini, kalau kemudian diingatkan oleh petugas, mereka tidak segan-segan mengadakan perlawanan kepada petugas. Si pendiri bangunan ilegal di dalam kawasan hutan tersebut bahkan sudah diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, namun tidak kunjung diindahkan. Sehingga sesungguhnya kami menunggu waktu yang tepat untuk membongkar bangunan tersebut. Kami pastikan bahwa bangunan-bangunan ilegal yang berdiri di dalam kawasan hutan itu harus dibongkar. Harus dibongkar baik dengan cara sukarela maupun secara paksa. Waktu kami mengadakan pendekatan kepada masyarakat ini supaya membongkar atau menghentikan kegiatan pembangunannya, mereka tidak menghiraukannya. Jadi kalau ada masyarakat yang mengatakan, ada pihak yang mengatakan bahwa masyarakat ini perlu penyuluhan, perlu diberikan pengertian, sudah berulang kali penyuluhan sudah dilakukan. Bahkan peringatan tertulis, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, namun tidak diindahkan. Jika nanti kemudian dilakukan pembongkaran bangunan-bangunan liar tersebut, maka itu tidak akan diberikan ganti rugi. Itu merupakan resiko. Bahkan banyak juga modus-modus yang memberikan PAL di dalam kawasan hutan tersebut dengan PAL-PAL yang bertuliskan BPN. Tetapi sesungguhnya PAL tersebut tidak ditanam atau tidak diberikan oleh BPN, tetapi mereka sendiri yang membuatnya. Mereka sendiri yang membuatnya di tempat-tempat pembuatan batako dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang rekan-rekan sekalian, mari kita lestarikan kembali hutan itu, hutan Jurang Pepe itu, karena Kek Mandalika merupakan wajah kita yang akan kita pertontonkan kepada masyarakat internasional. Dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 5-10 tahun untuk mengembalikan fungsi daripada kawasan hutan tersebut sebagai kawasan penyangga. Sebab kalau tidak, ini setiap bulan Februari, setiap bulan Januari dipastikan banjir akan selalu melanda wilayah Kute dan sekitarnya, dan itu merupakan musibah, bukan saja menghilangkan harta benda, namun juga menyengsarakan bagi masyarakat kita yang ada di sana. Dan itu merupakan tamparan bagi upaya-upaya kita untuk mempromosikan wisata di tempat tersebut.
Dan kita masyarakat semuanya, mari kita jaga hutan, kita lestarikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga hutan, melestarikan alam.